Tetapi kalau kita mendengarkan orang-orang tepat di hidup kita, kalau kita belajar dari Tuhan dan orang-orang yang punya sesuatu yang dari Roh Kudus untuk dibagikan ke kita, kalau kita menyimak baik-baik, hikmat hanya bisa bertambah, tidak berkurang. Susah memang cari orang berhikmat, tapi sama sekali tidak susah untuk bertumbuh dalam hikmat. Hikmat tidak diperoleh dengan cepat, hikmat itu diperoleh dengan lambat. Dia perlahan-lahan tapi pasti. Engkau layak menerima pujian penyembahan kami, sebab tidak ada yang seperti Engkau di antara bangsa-bangsa di bumi, di langit, di bawah bumi. Tak seorang pun pribadi seperti Dikau Yesus Kristus. Kami mengasihi-Mu, kami mau belajar daripada-Mu, sebab Engkau juga adalah Allah yang membangkitkan generasi-generasi, baik generasi muda atau orang-orang yang meneruskan seseorang. Engkaulah Allah yang mengajari kami, You are the great teacher, ya Tuhan, Engkaulah Rabi kami, guru di atas segala guru, maha guru kami. Ajari kami untuk menjadi orang yang bijaksana. Jagai hati kami dalam segala waspada. Kami rindu ya Tuhan, untuk belajar mengenal-Mu. Kami rindu menjadi seperti-Mu dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu saat hamba-Mu menjabarkan. Hamba berdoa supaya kami menangkap hati Tuhan, bahkan beyond melampaui apa yang bisa diajarkan, biar kami ketularan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Roh Kudus di sini. Haleluya. Amin, puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom, shalom. Mari kita sama-sama membuat komitmen. Di gereja ini kita bertumbuh dan berubah. Please jangan jadi orang Kristen biasa. Tuhan masih membangkitkan dan mengutus orang Majus. Ada berapa orang Majus di Alkitab? Waktu mereka datang mengunjungi Yesus, ada bukan. Yang kepancing terlanjur sudah bilang enggak, tapi enggak apa-apa. Applause untuk usaha Anda. Yang ada itu 3 kado mereka, emas, kemenyan, mur, tapi Alkitab silent, tidak menyebut number atau secara numerik mereka berapa jumlahnya. Berarti orang Majus bisa aja banyak. Yang pasti Tuhan ingin membangkitkan lagi orang-orang yang berhikmat di dalam rumah tangga, di dunia kerja, dan di dalam pelayanan serta di gereja. Jangan nuntut orang lain sempurna, minta aja Tuhan sempurnakan dirimu. Jangan menuntut suamimu berubah atau istrimu berubah dulu. Semua perubahan dimulai dari diri kita. Tuhan itu membagikan hikmat dengan cuma-cuma. Bahkan di surat Yakobus dikatakan kalau sana kurang hikmat mintalah. Tuhan tidak akan mengungkit-ungkit. Tuhan tidak akan mengulur-ngulur. Kalau minta hikmat Tuhan selalu menjawab iya. Karena hikmat itu tidak punya efek samping dan tidak bisa overdosis. Kalau kita minta harta, nggak tentu Tuhan berikan. Kadang-kadang ada orang kalau dikasih semua malah justru dia lupa, malah dia jatuh. Ya, nggak selalu berdoa kita itu terjawab seperti yang kita kehendaki. Kecuali kalau kita minta hikmat yang bermula dari takut akan Allah. Ku jawab iya, kata Tuhan. Karena hikmat itu nggak pernah salah. Susahnya menemukan orang berhikmat, mari kita belajar dari curhatnya Salomo. Di Pengkhotbah pasal 7 ayat 23 sampai 29 saya bacakan dulu. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tapi hikmat itu jauh daripada aku. Apa yang ada itu jauh dari dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan. Serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Apa itu? Perempuan yang adalah jala. Yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tapi mereka mencari banyak dalih. Susah dimengerti ya. Kita baca sekilas, aduh, what is this, apa sih? Ini Salomo di akhir hayatnya setelah dia kecewa dengan kehidupan. Jangan lupa 1000 istrinya. 700 gundik, 299 istri plus 1 istri yang sah. Perempuan Sunam yang silent, tidak terdengar lagi ceritanya di akhir hayatnya. Entah apa yang terjadi dengan wanita
yang merupakan istri yang sah di mata Allah dalam hidup Sulaiman. Kita nggak tahu. Dia curhat. Dia curhat. Dia sendiri merasa dia tidak berhikmat. Dan dia juga merasa bahwa wanita-wanita yang bersama dengan dia semuanya tidak bijaksana. Dia merasa di dunia ini susah sekali cari orang majus lagi. Makanya dunia ini trouble. Karena di dalam keluarga tidak ditemukan orang berhikmat, banyak anak-anak liar, anak-anak yang kurang ajar. Karena tidak diajari. Siapa yang ngajari? Papa mamanya juga kriminal. Di dalam gereja yang harusnya menjadi garam yang mengasini, tapi justru di dalam gereja malah justru ada dosa. Tak lain tak bukan kadang-kadang pendeta pun bisa terjangkit ragi farisi dan kemunafikan terjadi. Gereja yang harusnya membuat orang itu mengenal Allah, membuat banyak orang trauma sama agama. Di tempat kerja juga gak ada hikmat, gak ada kebijaksanaan, semua hanyalah hukum rimba. Betapa cruel, betapa kejamnya yang namanya rampas paksa, korupsi sini sana. Susahnya cari orang berhikmat. Sebenarnya masalah hidup itu sebagian besar bisa selesai kalau kita memperoleh hati bijaksana. Makanya apa yang saya khotbahkan dari kitab pengkhotbah ini penting sekali untuk cuci hati, membuat kita itu bisa detox ilahi, membuat kita bisa berkaca. Dan kita belajar sekarang ya tentang hikmat bagaimana dia bermula dalam hati kita. Hikmat itu ada muaranya, dimulai dari hati yang mencari Allah. Mari kita lihat sekarang apa yang bukan hikmat di ayat yang ke-23. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat, kataku, kata Salomo. Aku hendak memperoleh hikmat, tapi hikmat itu jauh daripadaku. Siapa gak tahu bahwa Salomo itu orang yang sangat bijaksana? Memang dia ada salah, siapa sih gak pernah berbuat dosa? Salomo bukan hanya kilaf, dia pernah murtad jalan. Tapi overall, kalau kita lihat, orang ini boleh dikatakan salah satu orang berhikmat. Dia orang yang sangat bijaksana. Happy ending sih hidupnya, meskipun tetap ada sadness-nya, ada kesedihan. Karena Alkitab, Kidung Agung cerita cinta sejatinya, itu tidak berujung apa-apa. Boleh dikatakan Salomo adalah salah satu orang berhikmat. Hikmatnya tak diragukan. Kalau Anda lihat aja dari kompetensi ujian kemampuan, Salomo ini bisa macam-macam. Kalau Anda kira Salomo itu dikenal sebagai kontraktor, betul-betul arsitek. Dia itu luar dalam bukan hanya bangunan tapi dekorasinya. Ini orang membangun bait suci, coba Anda lihat bait suci itu tiada duanya. Zaman Salomo. Istananya aduhai kalau Anda baca. Itu orang ya mungkin marmernya itu match satu blok dengan blok lain itu dia harus sendiri. Orang ini spesifikasi. Salomo ini bukan makro manager, dia itu mikro manager tapi punya pikiran yang makro. Orang itu jarang, kalau sudah berpikiran besar dia tidak bisa berpikiran ke detil. Tapi ada orang yang detil orientasinya detail, dia biasanya tidak bisa lihat big picture ke gambar besarnya. Ini Salomo dua-duanya. Ini otak kiri kanan main semuanya dan dua-duanya jenius. Ini orang berhikmat, kau kira dia pintar matematika, dia pintar musik juga. Salomo itu karang banyak lagu loh, kalau Anda baca juga ada beberapa. Belum lagi Amsal dia tulis buku, dia ngerti tentang zoo. Di zaman dimana orang-orang belum mengerti, dia kumpulkan dari dunia, simpanse, merak, apa segalanya itu dibawa pada kapalnya. Dan dia ngerti perkapalan, dia ngerti perkebunan. Salomo itu suka sekali tanam-tanaman. Anda baca semua biografinya, semua cerita tentang Sulaiman, Anda akan kagum. Orang ini sangat berhikmat. Dengan semua hikmatnya di ujung hayatnya dia berkata begini, kataku, aku hendak memperoleh hikmat. Tetapi hikmat itu jauh daripada aku. Mari kita belajar sesuatu. Orang sebijak dia dengan semua plus minusnya ya. Orang yang berhikmat sungguhan itu gak akan merasa dirinya berhikmat. Makanya orang bodoh di dunia itu bukan orang bodoh, tapi orang yang sok pintar. Makanya kita itu kalau mau diberkati Tuhan, dan kalau kita mau maju dalam sesuatu, kalau kita ada di depan jangan gaya, kalau kita ada di atas. Kita itu harus selalu menerapkan hati yang mudah diajar, atau dalam bahasa Inggrisnya teachable spirit. Kita harus menerapkan dalam hidup kita sebuah kebiasaan disiplin tinggi untuk dengar-dengaran. Jangan merasa tahu, apalagi sok tahu. You know, sikap ini dalam bahasa Inggrisnya, seen that, done that, been there, all that. Aku pernah melihat itu, aku tahu segala sesuatu, pernah di sana, tidak ada yang baru. Aku tahu, lu gak usah beritahu. Orang seperti itu
mungkin pernah berhikmat, hari dia mengatakan itu setelahnya dia akan jadi orang bodoh lagi. Sebenarnya di dunia ini tidak ada orang berhikmat. Yang ada adalah orang yang mudah diajar oleh Tuhan. Tapi juga jangan dengarkan semua, makanya itu semua firman hari ini saling melengkapi. Tadi di kebaktian sebelum ini saya jelaskan, pilih-pilih siapa yang kau dengarkan. Semua perkataan orang kau anggap serius, lama-lama depresi, lama-lama depresi ada. Lama-lama stres sendiri. Jangan semua perkataan orang dimasukin hati, ngapain sih? Baik itu perkataan orang atau tulisan orang. Kritik itu ada yang membangun, kritik itu ada yang percuma, ada yang sia-sia. Ngapain dengarkan yang gitu? Toh orang kita sendiri seringkali asal komentar miring juga. Lalu setelah itu kita lupa apa yang tadi kita katakan. Kalau kita sendiri bisa lupa ngomong apa tentang orang, ya ngapain kita ingeti apa yang orang ngomong tentang kita? Mungkin mereka sendiri juga lupa. Makanya itu nggak usah dengarkan semua orang. Tetapi kalau kita mendengarkan orang-orang tepat di hidup kita, kalau kita belajar dari Tuhan dan orang-orang yang punya sesuatu yang dari Roh Kudus untuk dibagikan ke kita, kalau kita menyimak baik-baik, hikmat hanya bisa bertambah, tidak berkurang. Susah memang cari orang berhikmat, tapi sama sekali tidak susah untuk bertumbuh dalam hikmat. Hikmat tidak diperoleh dengan cepat, hikmat itu diperoleh dengan lambat. Dia perlahan-lahan tapi pasti. Dia akan bertambah terus. Lihat orang ini, di ujung hayatnya orang paling berhikmat di dunia, bisa segala sesuatu. Dia berkata, aku hendak memperoleh hikmat, tapi hikmat itu jauh daripadaku. Justru orang yang merasa dirinya berhikmat itu adalah orang yang tidak berhikmat, tahu nggak saudara? Never have that attitude. Nggak peduli sana sesukses apa, bahkan sekaya apa. Jangan kau kira, kalau kita kira kalau kita kaya secara harta itu orang yang lebih miskin dari kita nggak bisa ajari kita sesuatu. Saya pernah di debat dengan dokter. Seorang dokter waktu itu di luar negeri ngomong sama saya. Nah dokter kalau ketemu pendeta kadang akur, kadang enggak. Dan akhirnya dokter itu cuman intinya berkata bahwa dia hanya mau dengar sesama dokter nasihat. Apalagi dokter yang anti dengan pendeta. Saya nggak bisa salahkan karena memang tidak semua pendeta mencerminkan Tuhan dengan baik. Unfortunately sayangnya. Ada juga pendeta yang kurang hikmat ya, kurang bijaksana. Jadi ngomong sama dokter itu ngeroh banget. Padahal dokter kan punya ilmiah. Sebenarnya tidak perlu keleskan, semua pengetahuan itu milik Tuhan. Apa-apa sangkal, enggak setan. Loh itu setan ini loh hasil MRI-nya. Ya gitu-gitu kan buat muak ya. Akhirnya kan orang lain yang nabur salah, saya yang menuai. Saya yang dicerca sama dokter itu. Tapi dia cerca orang yang salah, karena saya siap untuk yang beginian. Dia ngomong demi ngomong gini-gini, saya berkata, loh dok saya itu enggak pernah loh anti. Saya percaya mujizat, tapi saya selalu suruh semua orang yang kami doakan itu kembali ke dokter loh. Apapun saya selalu ngomong gini, apapun yang Tuhan lakukan secara ajaib pasti akan lolos screeningnya dokter. Terus dia lihat saya. Tapi dokter kalau Anda cuma dengan ilmumu, Anda percaya cuma segitu, Anda merasa inilah dunia, seluruh dunia. Anda tidak memberi ruang pada Allah. Sedangkan dokter yang baik pun semuanya kan kalau mau fair-fairan. Ada banyak kali itu melihat mujizat medis terjadi dalam penanganan mereka. Ya kan? Di kemo berapa kali hilang padahal nggak tentu loh itu. Itu kan semua ada yang namanya kedaulatan yang maha kuasa. Terus habis itu ngomong demi ngomong, dia nggak mau dengarkan semuanya. Saya sudah langsung tahu nih sifat ini dokter ini angkuh. Nggak semua dokter begitu ya. Nggak semua dokter gitu. Jadi saya ngomong apa nggak mempan karena dia sudah bias atau sudah punya ancang-ancang. Saya sudah punya kuda-kuda. Pendeta, dok saya bilang gini. Dok, sekalipun Anda tahu ilmu, ilmiah segala sesuatu, mungkin Anda enggak, pasti ada bolongnya lah di hidupmu. Mungkin parentingmu enggak tepat. Anda enggak bisa dengarkan sesama dokter. Saja. Mungkin Anda perlu mendengarkan pakarnya di bidang lain. Mungkin di area hubungan. Mungkin di area cara pembawaan diri, sikap hati, your attitude, dalam pergaulan. Enggak semua terjawab lewat ilmu kedokteran. Kalau dokter hanya mau dengarkan dokter, kecil duniamu. Didengarin saya, masuk akal. Saya juga mau fair-fairan. Pendeta kalau cuma dengerin pendeta. Saya kalau sakit saya ke dokter kok. Tapi saya tetap datang ke rekan-rekan pendeta untuk saya didoakan. Bahkan tidak sedikit kerap kali di gereja kita, pendeta, luarnya itu dokter dengan semua baju dan semua ilmunya, dengan semua pengetahuan dan trainingnya. Tapi hatinya itu hati hamba Tuhan. Berapa banyak kedokteran yang ada di gereja kita itu coach, CGL. Saya bilang, saya datang. Anda tidak boleh menutup diri. Orang yang merasa cukup dan mengurung dirinya,
hanya pada batas-batas yang dia izinkan, orang itu tidak bisa lagi ditambahi hikmat oleh Tuhan. Anda jangan terkejut loh ya. Saya ngomong sama dokter itu, saya tahu ada dokter yang sudah tahu jelas-jelas apa yang baik dan apa yang salah, tapi ngerokok. Tapi dia nggak apa-apa, pasiennya nggak ada satupun yang viralkan dia. Karena dokter lebih ditoleran. Yang penting obatmu menyembuhkan. Dokter kalau sakit nggak dicerca. Seperti kalau pendeta dosa. Anak dokter kalau sakit semua orang nggak apa-apa. Tapi kalau anak hamba Tuhan salah, wah. Anak dokter flu nggak ada yang berkata dokter itu nggak becus. Tapi kalau anak hamba Tuhan gimana? Diserang habis-habisan pelayanan papanya. Saya rasa sih oke sih kalau dikritik. Kalau memang perlu, makanya anak-anak hamba Tuhan tetap harus mawas diri. Tadi di kebaktian sebelumnya saya ajarkan bahwa kita ini jangan sampai kebobolan. Kita bisa bagus pelayanan, tetapi keluarga kita berantakan. Never. Saya terapkan suatu standar dalam hidupan kami. Saya kalau tidak bisa atur rumah tangga saya sendiri, saya tidak bisa menggembalakan rumah tangga Allah. Makanya dalam mendidik anak kami tidak sempurna, kami tetap akan mendidik mereka dengan baik dan benar. Saya tidak punya standar ganda. Malah justru sama anak sendiri, tadi saya ada cerita di kebaktian sebelumnya, saya terkesan lebih kejam sama anak sendiri daripada sama anak orang. Ya, kalau anak Anda gimana, taruh di rumah saya sebulan. Saya pelintir dia seperti saya didik anak saya. Itu anak Anda mungkin masih ada harapan. Saya tidak ngomong ini menantang atau mengundang. Nanti semua anaknya dititipkan saya, kan saya jadi McDonald, head of farm, iya yo. Saya ngomong sama dokter itu, saya beritahu, dok, jangan merasa dirimu berhikmat. Ilmumu itu adalah untuk obat. Untuk menyembuhkan penyakit fisik. You mungkin tidak tahu jiwa orang. Terhentak dia. Tidak pernah ada orang ngomong seperti itu sama dia. Akhirnya singkat cerita, pembicaraan kami berakhir dengan saya doakan dia. Tapi supaya saya tidak merasa jadi pemenang, saya mau dia juga merasa win-win solusi. Saya langsung ngomong sama dia, karena ini pertemanan minum di kafe, saya bilang sama dia, dok, kalau jantung itu gimana? Langsung saya pura-pura tanya tentang kondisi kesehatan supaya saya juga tunduk sama dia gitu loh. Tapi setengahnya pura-pura. Karena saya sudah check up kok. Jangan merasa dirimu hebat lah kalau Anda konglomerat. Sit down. Jangan berkata orang miskin. Jangan begitu. Mungkin dia lebih bagus, lebih becus jadi ayah daripada dirimu. You learn. Belajar. Tapi kita yang miskin harta jangan langsung anti. Itu korupsi. Orang begini. Ya karena iri, gampang aja cacat. Siapa tahu karena dia ulet. Duduklah belajar sesuatu lah. Kenapa dia bisa gigih? Orang ini kita tahu dulu bukan apa-apa. Kok bisa jadi gitu? Gak perlu kita iri, gak perlu kita cemburu atau ingin mempunyai kesuksesannya. Tapi paling tidak Anda dengarkan prinsipnya. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan hendak bagikan. Kenapa orang itu berhasil? Mungkin ada sesuatu yang benar yang kita bisa tiru. Yang salah ya dibuang. Jangan merasa dirimu berhikmat. Dan kalau datang ke ibadah seperti ini itu jangan kita itu datang tanpa ekspektasi. Kita datang itu untuk belajar. Apa ya yang Tuhan mau bagikan ke saya hari ini? Jangan kita datang ekspektasinya Tuhan mau bicara, itu biar istriku disindir atau sebaliknya. You come to learn. You come to learn. Ya. Dari khotbah seperti ini yang bisa dapatkan adalah kedalaman tentang Tuhan. Kami ini diurapi tapi kami tidak tahu segala sesuatu. Mungkin di area tertentu saya perlu belajar dari Anda. Apalagi soal masak saya tidak tahu apa-apa. Ya. Tapi mungkin hal-hal seputar firman, Anda perlu tahu apa yang kira-kira jadi rema dalam hidupku. Waktu Anda datang, tanggalkan statusmu. Waktu Anda disapa sama Asher di luar sana, waktu Anda tabikan, waktu Anda bersalaman, tanggalkan semua statusmu. Masuk sini, jadi anak. Belajar jadi murid dan dengar. Mau sana Perdana Menteri pun duduk sini belajar. Amin Bapak Ibu Saudara. Anak muda tahu apa misalnya kalau ada orang yang terlalu mendewakan usianya. Don't do that. Kita harus tahu kapan Tuhan mau kita dengar-dengaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat, kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripada aku. Belajar sesuatu, bahwa orang yang berhikmat justru tidak ngaku-ngaku dia berhikmat.
Malahan justru ya, orang yang kaya beneran itu justru enggak flexing. Justru enggak kasih gaya sultan itu enggak. Yang sultan sungguhan malah enggak ketahuan. Jadi Anda harus tahu, apapun di hidup ini nilai itu menilainya gampang. Orang itu kalau dalamnya penuh, dia tidak akan banyak gaya di luarnya. Orang kalau diurapi itu justru, sungguh diurapi itu tidak akan justru ngaku-ngaku, urapanku gimana, tidak akan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ajari kita, hikmat dimulai diam-diam di dalam kehidupan orang itu, di dalam manusia batinnya. Hikmat itu tidak koar-koar di depan dan teriak-teriak di jalan. Hikmat itu selalu bermula dari perubahan hati dan perubahan paradigma. Hikmat itu berubah dari dalam seseorang. Seperti ada sumber air yang mengalir sampai pada kekekalan. Itulah sebabnya jangan kau lewatkan masa-masa tenang atau saat-saat teduh di dalam hadirat Allah. Hikmat bermula dari situ. Hikmat tidak bermula dari aksi, action. Beraksi ketika Anda di luar sana penuh aktivitas. Wisdom cannot be found there. Only the manifestation of wisdom are seen. Yang bisa dilihat hanya manifestasi hikmat. Hikmat itu bermula selalu dari tempat privat. Kamar doa Anda. Dan waktu Anda baca firman, that's where wisdom begins. Disitulah God makes wise men. Disitulah Allah menjadikan orang majus. Di mana? Di kaki Kristus. Kalau Anda mau bertumbuh hikmatnya, tetap Kristus obatnya. Anda pengusaha, ibu rumah tangga, mahasiswa, politikus, apapun profesimu, selalu bermula dari kaki Kristus. Dari situ hikmatmu akan bertambah-tambah. Jangan kaget, Anda mungkin punya jualan online makanan, tapi waktu Anda dengan Tuhan, jangan Anda berkata, Yesus tahu apa soal masak-memasak. Belum tahu Anda. Ada waktu Yesus di pinggir pantai, panggil mereka tebarkan, mereka dapat begitu banyak ikan, dikira nanti ikannya dipinjam waktu sampai sudah ada ikan bakar gaya jimbaran. Lalu Yesus jamah hati Petrus dan berkata, kamu cinta aku 3 kali, aku cinta padamu, sampai nangis-nangis dia. Yesus berkata, gembalakan domba-dombaku. Anda kalau dekat Yesus, cuma 1 ayat gitu aja sederhana, tidak usah terlalu diartikan jauh. Nanti tiba-tiba Tuhan akan kasih Anda hikmat. Kamu kasih bumbu gini, kasih begini, kasih begitu. Tuhan itu bisa kasih kita hikmat tanpa seolah-olah dia bicara. Tiba-tiba keluar ide saja. Hikmat itu bermula dari kakinya Tuhan. Anda akan dikasih pengertian bagi orang yang membangun gedung dan sebagainya. Ini harus berapa paralelnya atau perbandingannya ini itu. Anda akan dapat hikmat-hikmat yang belum pernah ada. Karena Allah itu kaya dan dengan rahmatnya. Rugi orang yang tidak berdoa. Ada orang teman yang berkata, ngapain doa buang waktu, time is money, come on. Kalau tanpa Tuhan, sia-sialah engkau membangunnya. Time is money indeed sungguhan, tapi your time is money itu nanti di dalam speednya kuli. Tapi kalau dengan Tuhan, dalam speed multiplikasi. Kuli itu dalam bahasa Chinese sebenarnya, kata kuli itu sebenarnya dari bahasa Chinese. Kuli, pahit, tenaga pahit. Dengan kerja keras berkeringat, mati-matian banting tulang. Dengan Tuhan kerja keras tetap dapat, tetap juga diperlukan. Tapi hasil akhirnya bukan karena kerja kerasmu. Rasul-rasul itu, murid-murid Yesus memang sampai kerja keras untuk mengangkat semua ikan. Siapa sangka di dalam jala mereka 153 ikan gede-gede besar-besar seperti raksasa tuna. Itu bukan karena hasil kerjanya. Itu bukan karena guli atau kekuatan mereka. Itu karena multiplikasi Allah. Hikmat itu yang kau dapat melebihi emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Itu bukan karena your kuli, bukan karena kekuatan manusia atau ngototmu. Itu karena berkat Allah, susah payah tidak menambahinya. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Anda akan heran. Ini bukan bicara tentang sukses materi, tapi penyertaan. Kenapa aku biasa dia Shekinah? Bedanya di tempat privat. Pergilah ke tempat dalam, tebarkan jala. Bedanya di kedalaman dengan Tuhan. Susah kayaknya aku tidak temu solusi. Cari Tuhan, cari Tuhan. Dan kerajaannya, serta kebenarannya. Coba nanti lihat, apakah masih susah? Susah payahmu tidak menjadi kutuk. Susah payahmu itu menjadi berkat. Saya bukan bicara tentang materi sekali lagi berkata, tapi susah payahmu itu tidak sia-sia. Tidak seperti orang yang putar-putar di padang gurun, tidak kemana-mana.
Mereka juga muter-muter, bedanya muter-muter di padang gurun dengan guli atau kekuatan sendiri adalah 40 tahun mereka keliling-keliling lalu semua mati. Guli satunya lagi kekuatan memang, tetapi dengan rahmat Allah, muter-muter 1 hari sekali, 7 hari, hari ke-7 7 kali, 6 hari sekali muter, hari ke-7 7 kali, 6 tambah 7 13 kali, yang satu muter 40 tahun, gak kemana-mana mati semua kecuali Kaleb dan Yosua. Yang satu muter 13 kali, roboh tuh Yeriko. Itu bedanya rahmat dengan tidak, itu bedanya biasa dan sekinah. Sama-sama perlu kerja. Gak kerja gak usah makan, sama-sama perlu ngotot. Tapi yang satu ngototnya melahirkan angin. Yang satunya melahirkan anak. You pilih. Hikmat itu beda. Beda jalannya, jalurnya, beda hasil akhirnya. Saya harap Anda menangkap isi hati Tuhan ini. Bagi Anda yang sekarang sudah mulai bolong-bolong doa, saya rasa kita perlu untuk mencari wajah Allah lagi. Ya. Ayat 24. Apa yang ada itu jauh dari dalam dan sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Itu tadi yang saya sampaikan. Dalam kedalaman. Ditemukan hikmat. Dia berkata apa yang ada itu jauh dari dalam. Apa yang ada itu jauh dari dalam. Saya ulang, apa yang ada itu jauh dari dalam, sangat dalam. Hikmat ditemukan di dalam kedalaman. Makanya itu orang yang tidak menemukan hikmat, dia contoh-contoh metode orang. Tidak sama kan suksesnya. Dia contoh plak dijiplak. Tidak sama hasilnya. Karena hikmat itu ketemu dari tempat yang dalam, sangat dalam. Selain itu, salah satu efek hikmat adalah orang yang berhikmat itu selalu mampu get to the bottom of things dalam bahasa Inggrisnya. Orang yang punya hikmat itu selalu bisa melihat kedalaman. Get to the bottom of things. Sedangkan orang lain hanya bisa ikut-ikutan, orang berhikmat itu bisa menemukan mengapanya. Misalnya, suatu hari ini saya ini digoda, dipancing, dicobai untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya pernah loh dulu itu ya, waktu awal-awal pelayanan, ya nggak cuma awal pelayanan, sepanjang jalan pelayanan itu selalu ada yang ginian. Saya pernah sekali itu saya pernah diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Atau difitnah, dibilang yang enggak. Aduh sedih hati saya. Orang itu kok mau sukses dengan, kok ada orang ingin meraih sukses dengan menghalalkan semua cara, apalagi mau merebut keberhasilan orang lain. Emangnya Tuhan itu sudah kehabisan berkatkah sampai kita itu harus rebutan? Tidakkah kita bisa senang untuk keberhasilan orang lain dan pencapaian mereka sambil kita sendiri pun berharap pada Tuhan? Singkat cerita, akhirnya saya kehilangan teman. Karena orang ini ngomong katanya. Apa yang terjadi? Saya tergoda, tercobai untuk membalas kejahatan atau membela diri. Saya bilang, ini orang ngawur. Itu di awal-awal tuh, 30 tahunan yang lalu. Tiba-tiba saya diajari Tuhan, kamu peroleh hati yang bijaksana, minta hikmat ya. Lagi marah, jangan bicara. Kalau lagi emosi, jangan memutuskan apa-apa. Orang yang emosi itu biasanya keputusannya salah. Saya masuk hadirat Allah. Waktu saya masuk hadirat Tuhan, saya terapkan surat Yakobus, minta Allah hikmat kalau kamu kekurangan. Kalau kamu kekurangan hikmat, minta. Tuhan memberikan tanpa ungkit. Saya bilang, Tuhan kasih saya hikmat. I ask for wisdom. Mungkin Tuhan melihat itu, Tuhan terjamah. Kenapa saya tidak minta pembelaan? Saya tidak minta Tuhan hukuman terhadap musuh. Saya tidak minta Tuhan hantam siapa. Saya tidak minta semuanya. Saya minta hikmat. Tiba-tiba, saya nggak ngerasa apa-apa. Terus suatu saat, pada saat saya lagi tenang gitu, tiba-tiba saya ingat ayat. Saya buka ayatnya itu bisa dapat pengertian. Dan ayat itu yang biasanya saya baca sebagai perintah, bahkan memberatkan. Tiba-tiba saya bisa melihat dasar lautan. Barang siapa menampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Berikan pipi kiri. Kaget saya, biasanya ini kan gak enak kan. Apalagi saya waktu kecil dulu itu belajar bela diri. Setahu saya kalau kamu ditampar pipi kanan, tendang pakai gigi kiri, pakai kiri. Pak, psh, gitu loh. Saya bilang ini perintah memberatkan, ini dalam turnamen mati gua. Selalu kan kita punya alasan. Makanya orang Kristen kan selalu dibully, karena selalu kasih pipi kiri. Orang gak punya hikmat ngomong begitu. Tapi hikmat membuat kita melihat get to the bottom of things. Waktu saya sedang, tangan saya itu mau membalas rasanya, mulut saya juga mau membalasnya. Tiba-tiba ada perintah,
berikan pipi kiri. Saya kaget, Tuhan berkata begini lewat ayat ini, tiba-tiba saya dikasih pengertian. Kalau kamu balas, kamu jadi sama dia. Oh iya ya. Bukankah dunia itu semua runyam gara-gara yang sana tampar pipi kanan, situ tampar pipi kiri, kiri kanan babak belur semua. Kamu kalau balas, kamu sama seperti dia. Tapi kalau kamu beri pipi kiri, bukan pipi kirimu dipukul, aku tidak akan mengizinkan. Tapi kamu menjadi pemberi. Dia menjadi perusak, dia jadi penyamun atau pecundang, kamu jadi pemberi. Kamu jangan fokus ke pipi kiri, kamu memberikan pipi kirimu. Bottom of things, saya mengerti Tuhan ingin saya jadi. Dan ini semua pencobaan hanya gangguan. Tuhan tidak mau saya berubah warna, luntur. Philip yang mau jadi hamba Tuhan. Ini akhirnya tukaran. Tuhan mau saya menjadi seorang pemberi seperti dirinya. Kalau mengampuni adalah kado yang saya berikan. Saya tidak berikan ke dia. Mengampuni itu kado untuk saya. Waktu saya ampuni, saya memberi kado untuk saya sendiri. I'm too good for this. Aku tidak mau ditarik ke levelmu. Kamu mau begitu terserah you. Aku tidak mau. Aku tetap memberi pengampunan. Kalau kamu tidak mau terima pengampunanku tidak kau terima. Kamu juga tidak minta maaf, kamu juga tidak berubah, nggak apa-apa. Kalau pengampunanku kuberikan kepadamu tidak disambut tangan, maka pengampunan itu kuberikan kepadamu sebagai kado untukku. Aku akan jadi pemberi. Sorry ya, kamu tidak bisa merusak saya lewat perbuatan jahatmu dan fitnahmu. To the bottom of things. Umur 18 saya bertobat, saya diajari. Tiba-tiba saya itu the bottom of things. Orang-orang semuanya pacaran itu karena senang. Semua makhluk biologi ke sana jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta. Ada orang yang gampang jatuh cinta dan gampang bosanan. Saya dulu juga tipe gitu. Saya itu cepat sekali. Kalau jatuh cinta enggak cepat sih. Cuman saya juga bisa berubah. Tapi hari itu saya tiba-tiba get to the bottom of things. Enggak ada yang ngajari saya, tiba-tiba saya mikir. Saya umur berapa ya mau menikah? 18 saya bertobat. Saya hitung-hitung, kira-kira masuk akal, gak usah mulu-mulu. Aku mau menikah, nanti umur 40, gak usah ngawur. Saya bilang kalau saya mau menikah umur 25, maka saya pacaran umur berapa? Get to the bottom of things. Mata bukan ketujuh pacaran. Bahkan sebelum pacaran sudah mikirkan pernikahan, meskipun kita gak tahu siapa yang kita nikahi. Tapi, get to the bottom of things. Lihat dulu akhirnya tujuan lu apa. Baru siapkan hari ini ke situ. Itu hikmat. Makanya saya senang sekali kalau anak muda ke gereja menemukan hikmat. Karena hidupnya tidak akan ngawur. Paham Bapak Ibu Saudara? Susah menemukan orang berhikmat. Karena biasanya orang tidak mau mikir dalam-dalam. Tapi orang kalau ikut Tuhan akan menemukan. Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan. Ayat 25. Serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Ayat 25 itu simple ya. Salomo ini gak pinter untuk cerita. Dia ini cerita belum mari, belum selesai, udah kasih kesimpulan di depan. Ini kalau dia bikin drama Korea gak laku. Malah justru, drama Korea lagi. Ini ada orang Korea nih. Drama Korea yang pernah saya lihat salah satu dulu yang zaman COVID. Nanti COVID masih kita lockdown. Berapa hari doang, tapi kita bisa sikat habis. Setelah itu saya sibuk setengah mati, di zaman COVID malah justru khotbah 18 kali seminggu. 18 kali itu khotbah baru. Bagus ujungnya. Loh kok gini? Kalau saya sebut kalimatnya Anda pasti tahu yang mana. Itu loh yang tabrakan di atasmu. Aku tabrakan mendarat di atasmu. Ya wes gitu. Gak usah cari tahu. Saya terus ngomong sama istri saya, 16 episode atau apa, saya bilang kecewa saya. Endingnya kok begitu, mendingan baca surat Sulaiman. Dikasih dulu preview, udah tahu hasil akhirnya. Sehingga suatu hari waktu istri saya juga gak nganggur, kita semua sama-sama orang sibuk, tapi sekali-kali kita kepingin iseng nonton sesuatu. Akhirnya sungguhan kita pernah nonton satu lagi, tapi saya paksa istri saya, kita nonton episode terakhirnya dulu. Akhirnya tak tonton dulu. Itu loh Air Mata Ratu.
episode terakhirnya, lumayan, ceweknya mati nih kayaknya. Mati, tetapi akhirnya matinya tua. Saya kan teliti waktu sama istri saya lihat langsung kuburannya tulisannya berapa tahun, berapa, tak hitung matematika. Oh berarti dia sudah umur segini. Jadi dia punya kanker atau apa itu ternyata tidak membunuh dia di masa muda. Oke, kalau gitu kita bisa tonton lanjut ini. Saya dirusak sudah, karena saya sudah baca Alkitab itu semua jelas gitu loh. Drama-dramaan itu tidak suka. Raja Salomo itu langsung kasih kesimpulan. Coba Anda lihat tadi ayat 25, aku tunjukkan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, bla bla bla, mencari hikmat kesimpulan. Langsung tak kasih kesimpulannya ya. Hikmat itu bermula dan berakhir pada takut akan Tuhan, sudah gitu aja. Hikmat itu bukan pintar. Dia itu bermula dari takut akan Allah, berakhir pada takut akan Tuhan, di tengah-tengah itu banyak hikmat kemampuan. Gitu loh, ya. Enak baca kita pengkhotbah ini, sudah diberitahu di depan. Haleluya. Nah sekarang mari kita lihat, ternyata yang nangis bukan cuma ratu, air mata ratu, tapi air mata raja. Kita ayat 26, dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Ini Salomo mulai keluar traumanya. Perempuan yang adalah jala, sorry ya yang wanita, ini fair-fairan, laki juga salah. Cuman dia lagi menjelaskan sesuatu yang penting kita pahami dalam kacamata sudut pandang perjanjian baru. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tapi orang yang berdosa ditangkapnya. Salomo mengakui bahwa dia ketangkap 999 wanita. Dan tidak ada seorang pun yang bijaksana. Spekulasi saya, kemungkinan gadis Sunam itu mati muda. Atau dia mati, dia mati dulu. Salomo berkata tidak ada satupun perempuan ini berhikmat bijaksana. Dia nggak salahkan sih, cuman dia curhat. Curcol nih ceritanya, dia berkata perempuan adalah jala, aku salah jalan. Aku pilih perempuan yang salah. Hampir 1000 istrinya, minus 1 yang sah, yang entah di mana. Buktinya Salomo pada akhir hidupnya tidak sukses. Dan juga penerusnya lebih bobrok lagi, Rehabeam yang memecah belah kerajaannya dari setengah. Salomo berkata, laki itu susah ya cari yang berhikmat sekarang. Sama susah atau lebih susah cari wanita yang berhikmat. Jangan marah dulu ya perempuan ya. Jangan rajami gembalamu di sini dengan batu. Perempuan dan laki-laki beda. Tapi saya harus mengaku bahwa kaum Adam kami ini tetap pengaruh wanita siapa di sisi. Itulah sebabnya standar hikmat perempuan itu beda dengan laki-laki. Laki-laki itu standar kepemimpinannya tinggi. Makanya laki harus jadi, jangan pacaran dulu. Kalau Anda punya anak muda, selesain kuliah. Gak telat nanti umur 22. Nah, zaman sekarang menikah umur 25 masih dini hari. 24, 25. Kapan pacaran 5-7 tahun? Ya, perempuan sih lebih cepat dapat hikmat, karena itu perempuan harus langsung jalannya dari awal itu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena nanti suatu hari kaulah pengaruh bagi laki-laki di sekelilingmu. Coba Anda pernah lihat, laki-laki hahihi keringatan semuanya ngomongnya gak keruan, tiba-tiba teman perempuannya datang langsung diam semua. Sepower ibu itu, hai kaum ibu-ibu. Tapi laki-laki kalau ada satu jadi pemimpin, itu lain. Saya tidak merendahkan, meremehkan volunteer misalnya atau pemimpin. Bisa ada perempuan-perempuan yang berdoa semuanya, tapi coba Anda lihat, kalau ada satu laki-laki yang takut akan Tuhan, berwibawa, punya hikmat, bijaksanaan, apalagi karisma, langsung maju tuh pelayanannya. Satu cowok, jadi, udah gitu aja, gak usah dijelaskan. Satu jadi itu aduhai luar biasa. Ya. Tetapi Anda juga lihat pengaruh perempuan itu dahsyat. Aku menemukan sesuatu yang lebih pahit dari maut. Dengan kata lain, Salomo berkata, pria dan wanita berhikmat itu semakin langka di dunia. Langka banget. Apalagi perempuan. Lihatlah ini yang kudapati ayat 27 kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Apa yang saya khotbahkan sekarang ini menyatukan satu dengan yang lain supaya Anda mendapat kesimpulan. Ayat 28, yang masih kucari tapi tidak kudapati seorang laki-laki di antara 1000. Dengarkan ya, kudapati seorang laki-laki di antara 1000. Seperti yang saya katakan tadi, kalau satu aja jadi, luar biasa itu. Tapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Ayat ini boleh membenarkan pepatah kalau dibalik setiap laki-laki yang berhasil, Anda pasti akan menemukan sosok perempuan yang berpengaruh di hidupnya. Entah itu istrinya, dan kalau dia bujangan, mamanya, pasti ada.
Yang pasti bukan wanita-wanita, bukan perempuan-perempuan yang salah. Bukan wanita-wanita yang amoralita. Tapi pasti ada seorang figur. Paulus pun ada. Dia menyebut mamanya Alexander dan Rufus. Setelah mati para rasul ini, anak-anak muda ini dipakai Tuhan sebagai bapak-bapak gereja dalam sejarah. Ibunya ditulis di Roma 16 yang seperti mamaku sendiri kalau Anda baca. Paulus tidak punya istri. Tapi pasti ada pengaruh. Petrus juga bisa terus langgeng dalam pelayanan itu pasti ada istrinya. Istri Petrus tapi tidak pernah diceritakan. Suatu hari aja di sorga kita tahu. Tapi sejarah juga menceritakan bagaimana dia juga turut disalibkan. Tapi kita tidak tahu kebenarannya karena ini tradisi. Istri Petrus disalibkan itu Petrus yang memberi kekuatan. Be strong, honey. Kita tidak tahu kebenarannya. Saya tidak bisa mencetuskan itu sebagai kebenaran yang otentik dari firman karena kita tidak tahu kebenaran, kita tidak tahu realitanya, faktanya. Tapi di balik setiap orang laki-laki yang berhasil 1 di antara 1000 itu akan kau dapati seorang perempuan yang takut akan Tuhan. Dan di balik seorang hamba Tuhan yang tiba-tiba jadi salah, bukan tiba-tiba akhirnya menjadi salah, selalu ada pengaruh wanita. Tidak bisa salahkan, ini juga tidak bisa dijadikan patokan ya, kadang-kadang ada perkecualian. Tapi percayalah, laki-laki mau rusak gimana itu kalau wanitanya ngerem juga nggak bisa. Nggak bisa. Saya kemana-mana saya selalu berkata, orang berkata, wah Pastor Philip, wah bisa gini ya, hebat gini-gini. Saya tidak pernah mau terima pujian begitu. Saya selalu berkata, oh itu tim. Ini gereja tidak berdiri di atas dasar sepasang kaki, ini kaki kita semua. Saya selalu ngomong gitu, itu satu tim. Teman saya aja yang jadi publik figurnya. Dicinta atau dibenci ya saya. Nanti kalian kalau salah, saya yang dicerca juga oleh masyarakat. Kan? Ya sudah gitulah, bittersweet atau manis pahit. Tapi kalau saya ditanya lagi terus, kehidupan lebih pribadi lagi. Saya bilang, oh no. Saya hari ini kalau tidak menikah dengan istri saya dapat istri yang salah. Saya juga tidak akan bisa berakhir hari ini, seperti ini. Sungguhan. Dia yang atur semua. Makanya orang kalau berkata, Pastor Philip, istrinya suruh nyanyi dong. Sudah ada banyak penyanyi. Tapi tidak ada satu pun bisa jadi istriku. Karena selain istriku, tadi kebaktian sebelumnya saya jelaskan, every other woman kecuali my mom. Kecuali anak saya juga, putri saya Vanessa, semua perempuan yang lain dalam hal eros atau dalam hal, maksudnya dalam hal cinta yang seperti pada istri saya, sorry ya, every other woman is to me like a monkey. Harus begitu. Orang yang menikah harus begitu, tapal kuda. Ya. Kenapa istrinya tidak disuruh khotbah? Istri saya mau khotbah, saya rasa bisa, dia orang yang excellent kalau dia mau. Ngapain, sudah banyak. Because dia hanya bisa lakukan apa yang dia lakukan yang orang lain tidak bisa dalam hidup saya. 27 departemen dia tangani semua. Ngatur semuanya, bangunan semuanya, PCM yang nanti berikutnya saya tidak tahu apa-apa. Semua bangunan 40 sekian semuanya di meja istri saya, atur semuanya dengan tim satu, tim A, tim B, meeting setelah saat. Saya berkata, kamu kok jadi lebih busy dari aku. Yang atur semuanya. Baju aja saya tidak pernah mikiri. Ini batik sudah langsung disiapkan dengan celananya. Besok saya pakai apa? Maksud saya shopping. Anda pernah lihat saya shopping? Istriku semua bro. Istriku semua sis. Saya packing juga gak bisa. Ini selesai nih hari ini. Besok pagi saya sudah dari Singapura. Rabu saat teduh bersama. Pulang Singapura hari Jumat. Sabtu AUG 2 kali. Minggu saya khotbah di rooftop. Lalu ketemu dengan tamu-tamu. Senin saya langsung ke Tanah Karo. Tanah Karo di Medan. Belasan ribu orang Batak sudah menunggu. Dalam sebuah KKR outdoor atau di luar. Pulang dari Karo Sopo, saya tidak tahu. Yang ngatur siapa yang bersama dengan saya, mission tripnya ke sini nanti, kalau bisa nanti kemana nanti itu semuanya. Saya pulang dari Tanah Karo nanti, saya semua ini packing. Saya tidak tahu koper saya, pokoknya koper itu sudah ada di depan, saya tinggal bawa dalam isi apa saya nggak tahu. Ada nggak kaos kaki saya nggak tahu. Sungguhan. Saya nggak ada waktu. Ini selesai, ini nanti selesai ibadah, nanti langsung saya ada urusan lagi. Pagi-pagi besok sudah berangkat lagi Singapura. I have no time. Karena tanya istrinya mana? Nah, kalau istri saya di sini juga, saya harus pulang. Anda yang khotbah, sebab saya harus tata pakaian saya. Makanya perempuan itu harus tangguh. Wanita itu jangan mau dipacari cepat-cepat. Anda itu harus terampil. Bisa S1, bisa S2, S2.
Ya, nggak bisa S2 nggak apa-apa, S4 dulu, SD, SMP, SMA, S1. Yang terampil bisa itu, bisa ini. Harus bisa manajemen skill, harus bisa ngatur ini, ngatur itu. Jangan perempuan wanita, ini bukan status quo. Jangan berantakan kamarnya sekalian. Suatu hari Anda yang menentukan manajer rumah tanggamu. Atur ini itu, yang pinter cepet. Karena laki waktu masih nakal, perempuan itu sudah dewasa. Coba lihat kalau perempuan sama perempuan ngomongnya itu. Laki sama laki itu masih kempit-kempitan. Perempuan itu sudah ngomongnya itu tentang hidup. Tapi celaka, kata Salomo, ini status quo. Tapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka, ini zaman edan. Anda dan saya harus khawatir melihat dunia ini ketika Anda mulai lihat yang nakal perempuan. Dunia ini berarti sudah semakin buruk. Kalau Anda mulai lihat yang nakal itu perempuan, yang rusak itu perempuan, yang amoral itu perempuan, cilaka dunia ini sudah semakin parah. Mau tahu kenapa? Karena perempuan itu seringkali jadi standar moral. Laki-laki gak berani macam-macam dalam pacaran kalau perempuannya berkata, lu berani tak beritahu papaku. Tanpa lampu hijau, pria tidak berani berbuat sesuatu. Perempuan yang mau diapakan, dia pakai jurus kungfunya, sadar supaya kamu sadar, tampar. Gak mungkin itu jadikan kriminalitas. Tapi kalau laki pukul wanita, itu jadi masalah. Tapi kalau perempuan mau dipegang laki-laki dengan cara tidak sopan, dia tampar laki-lakinya, itu justru buat sadar. Tapi kalau sekarang zamannya beda, perempuan yang ngajak, celaka. Kalau Anda punya anak perempuan, raise her well. Dia adalah moral standar. Anak perempuan kami didik, anak laki juga saya didik, kami didik. Beda didikannya. Anak perempuan, saya tidak bisa membangga-banggakan anak sendiri, cuman saya tidak malu akan mereka. Yang kerja dengan mereka tahu, di dalam gereja volunteer segalanya anak saya seperti apa, anak pria saya seperti apa, saya tidak malu. Kami mendidik mereka dengan baik dan benar, dan mereka sungguh-sungguh memilih begitu. Kalau Anda punya anak perempuan, raise them well. Kalau Anda punya laki-laki, teach. Bukan cuma raise them well, tapi produce a leader. Amin Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Ketika perempuan bobrok, silakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya itu seringkali dalam keluarga wanita dulu kan, yang kenal Tuhan, lalu habis itu laki-lakinya. Kalau dari keluarga yang tidak kenal Allah, biasanya perempuan dulu, lalu perempuan berdoa. Gak apa-apa, perempuan is a leader that way, makanya kita itu equal. Equal tidak berarti sama. Equal is not the same. Nggak sama. Ya, cuman Anda kenali bahwa Allah itu, Anda jadi tahu makna menjadi wanita, makna menjadi pria dalam kacamata hikmat. Terakhir, lihatlah hanya ini yang kudapati bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tapi mereka mencari banyak dalih. Mau tahu nggak? Kapan hikmat itu lenyap? Atau jika hikmat tidak bertumbuh, adalah ketika hati kita penuh alasan. Orang yang penuh alasan, gak bisa, semua orang gitu mah. Aku gak punya pilihan. Itu yang menghadang hikmat. Hikmat itu sebenarnya bisa bertumbuh, gak susah cari orang berhikmat. Tapi ketika kita menemukan orang yang suka membuat alasan, disitulah hikmat berhenti berlangganan. Jadi kalau kita mau musuh hikmat, tolong diberantas alasan dalam hati sendiri. Atau jikalau kita mendidik anak kita, kita mau jadikan mereka berhikmat, tolong habiskan alasan mereka. Jadi jangan marahi mereka, jangan main perintah. Tapi tolong skakmat mereka dengan rasional. Tapi semua orang begini, tapi kamu punya pilihan. Anak saya dulu waktu sekolah ada yang berkata, semua orang sumpah serapah. Saya berkata, mereka yang sumpah serapah itu pilihan, kamu punya pilihan sendiri. Itu mulutmu, bukan mulut mereka. Mereka tidak berkuasa atas mulutmu, kamu tidak usah ikut-ikutan. Dan kamu punya masa depan sendiri. Mereka mau nanti masa depannya apa, saya tidak tahu, aku bukan orang tuanya. Tapi papa ngomong sama kamu, kamu punya masa depan sendiri, kamu jangan buang. Suatu hari orang-orang ini tidak ada satupun yang akan menolongmu. Mungkin kamu akan menolong mereka. Kamu jadi benar dulu. Dia dengerin, oke deh, aku tidak ikut-ikutan. Berantas alasannya. Ketika mereka tidak punya alasan, tidak punya reason to sin. Atau untuk menjadi orang yang bodoh. Yang tidak bijaksana. Di sini Anda mendapatkan jiwa mereka. Lawan katanya hikmat itu ternyata adalah making excuses atau membuat dalih-dalih. Lawan kata hikmat bukan bodoh. Karena sebenarnya orang bodoh itu tidak ada. Orang yang berdalih membodohkan diri. Orang yang terus beralasan
Akhirnya jadi bodoh sungguhan. Kalau Anda mau berhikmat, tidak perlu bermula dengan pintar dulu, suci dulu. Anda kalau mau berhikmat, dimulai dengan setuju dengan Tuhan dan apa yang dia firmankan. Jangan berdalih, jangan buat alasan. Firmannya ya dan amin. Anda berkata, kalau gitu aku yang harus berubah pikiran. Tolong aku ya Tuhan, kirim Roh Kudus-Mu di hati. Kalau kita tidak berdalih, hikmat akan tumbuh dan tambah sendiri. 3 poin sini Anda bawa pulang ke rumah sebagai review yang kita pelajari. Nomor 1, apa sih susahnya menemukan orang yang berhikmat itu seperti apa? Kita akan belajar 3 poin sederhana. Number 1, orang yang merasa dirinya penuh hikmat adalah orang yang tidak berhikmat. Catat. 2, pria dan wanita berhikmat semakin langka di dunia dan tak ternilai harganya. Apalagi wanita. Makanya kan tidak ada kan di Amsal, the Proverbs 31 woman itu loh, wanita Amsal 31. Kan tidak ada pria Amsal 32. Wanita itu penting sekali. Luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan ruangan ini betapa hambarnya kalau semua perempuan lenyap sekarang. Kita cuma semuanya laki-laki. Gereja kita juga bisa sih ngadakan apa yang cuma laki-laki doang. Saya rasa enggak lah. Menurut saya kita bertumbuh bersama lebih indah sih pria dan wanita. Daripada kita just men's group itu ya nggak apa-apa kalau ada di luar sana. Tapi gereja kita nggak ikut-ikutan. Kita punya pewahyuan sendiri. I think it's okay, kita tuh laki perempuan gini bertumbuh sama-sama. Kenapa sih kalau yang perempuannya itu mau tumbuh semua, itu laki-lakinya suruh pergi semua, cuma perempuan-perempuan numpi. Gak enak juga dilihat sih, kalau siang-siang misalnya mereka kumpul-kumpul, restoran semuanya gitu ya gak apa-apa. Tapi tentu gak lengkap. Itu gak tentu suaminya gimana. Alangkah baiknya kalau suami istri itu sama-sama. Makanya di CG itu cukup memadai, saya rasa itu cukup. Di gereja kita gak perlu khusus men's ministry atau women's ministry. I think our ministry is fine, thank you. Pria dan wanita berhikmat semakin langka di dunia dan tak ternilai harganya. Yang 3, lawan kata hikmat adalah dalih-dalih atau alasan dibuat-buat. Tanpa ini, Anda akan hikmatnya akan bertumbuh dan bertambah sendiri. Silakan difoto ya. Masukkan juga mungkin. Saya juga boleh masuk ya. Thank you ya. Beritahu masih ada 3 sesi lagi. Setelah ini kebaktian berikutnya. Lalu masih ada 2 lagi dengan Pak Elianto. Saya percaya GMS Timur hari ini penuh dengan orang-orang Majus. Hari ini akan dibangkitkan orang-orang yang seperti Kristus. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.